Pembahasan kita yang kelima adalah tentang penyakit pembunuh nomor 1. Kita akan mengenal lebih dekat lagi yang banyak membunuh manusia modern. Beban global dari penyakit gaya hidup atau non-communicable disease per 1 Juni 2018, ini data terakhir sebelum nanti ada data terbaru tahun 2022. Penyakit tidak menular atau NCD itu membunuh 41 juta orang setiap tahun atau setara dengan 71% dari semua kematian secara global. Jadi yang dianggap mati tanpa sakit, yaitu mati kecelakaan atau di luar sakit penyakit, itu sekitar 29%. 71%-nya itu mati karena penyakit gaya hidup. Dan mari nanti kita akan lihat penyakit gaya hidup itu yang membunuh paling banyak adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kardiovaskular. Itu sekitar 17,9 juta orang setiap tahun. Jadi lebih mengerikan dari virus corona ini. Corona belum membunuh sebanyak ini. Dan kita ketakutan dengan corona, tapi kita tidak pernah menyadari ada yang lebih menakutkan daripada corona yang kurang begitu dipublikasikan, yaitu kematian dengan serangan jantung. Kemudian kanker 9 juta, penyakit pernapasan 3,9 juta, dan diabetes 1,6 juta. Ini disebut 4 pembunuh umat manusia di abad modern ini. Dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu ranking 1, pembunuh pertama. Mari kita lihat data di Indonesia. Prevalensi penyakit jantung menurut diagnosis dokter pada semua umur menurut provinsi di tahun 2018. Nanti ada data baru di tahun 2023. Karena Rikesdas itu setiap 5 tahun. Rata-rata Indonesia 1,5 dan ada 10 besar. Mulai dari Kaltara, kemudian nomor 2 Gorontalo, nomor 3 DIY, Sulteng, DKI, Kaltim, Sulut, Aceh, Jabar, Sumbar, dan Jateng. Itu 10 besar. Tempat di mana penyakit jantung punya presentasi yang tertinggi di Indonesia. Mari kita melihat antara jenis kelamin. Perempuan lebih banyak mati dengan penyakit jantung dibandingkan laki-laki. Perempuan 1,6, laki-laki 1,3. Karena memang perempuan lebih gemuk. Jadi perempuan lebih banyak diabetes, perempuan lebih banyak jantungan. Ya. Kemudian perkotaan dan pedesaan, di perkotaan lebih tinggi 1,6, di pedesaan 1,3. Rentang usia, dia mulai meningkat penyakit jantung ini di usia 35 tahun. Jadi ada sudah 1,3% dan tertinggi itu di usia 75 tahun karena faktor usia. Berdasarkan pendidikan, justru paling banyak yang menderita itu hampir sama antara belum pernah sekolah dan tamat SD. Tapi yang paling tinggi adalah yang tamat D1, D2, D3 dan perguruan tinggi. Rupanya pendidikan tidak membantu orang untuk menyadari bahwa gaya hidup dan pola makan itu sangat penting. Sehingga penyakit pembunuh nomor 1 ini tidak termanifestasi. Kemudian kita melihat di pekerjaan. Sama seperti penyakit diabetes, kegemukan. Selalu itu yang tertinggi untuk penyakit jantung 2,7%. Pekerjaannya adalah PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD. Jadi lebih tinggi. Apa karena tingkat stres mereka lebih tinggi, tapi saya kira pegawai negeri swasta juga tingkat stres karena pekerjaan itu tinggi. Tapi hanya 1,2%.
Mari kita melihat prevalensi tekanan darah tinggi sebagai salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung di usia 18 tahun ke atas menurut provinsi. Dan Sulawesi Utara itu 13,2%. Banyak orang darah tinggi di Sulawesi Utara karena maklum. Cara makan orang Sulawesi Utara itu paling jelek dibandingkan dengan provinsi yang lain. Makanan bukan jenis makanan ya yang kurang ya, tapi udah overnutrition, terlalu sering makan, dan rata-rata makan hewan-hewan yang punya lemak yang bisa menyumbat pembuluh darah. Kemudian diikuti DIY, Kalimantan Timur, Kaltara, DKI, Gorontalo, Kalsel, Jabar, Bali, Aceh, dan Sulteng. Mari kita lihat prevalensi tekanan darah tinggi berdasarkan diagnosis dokter mulai meningkat 18 sampai 24 tahun itu sudah 13,2%. Dan ada beberapa klien saya memang menyedihkan sekali. Darah tinggi sampai sudah rusak ginjalnya masih muda. Ya, karena ada faktor riwayat keluarga, kemudian faktor gaya hidup. Ya, dari zaman anak-anak setelah saya assessment, ya kira-kira dari SD itu hampir jarang minum air putih, minum soft drink, makan di kantin sekolah, lebih suka makan tepung-tepungan, bergula, berlemak, dan seterusnya. Dan dengan bertambahnya usia, tekanan darah itu persentasinya semakin besar. 75 tahun ke atas itu 69,5%. Laki-laki dan perempuan lebih tinggi 36,9, sementara laki-laki hanya 31,3. Pedesaan dan perkotaan itu perkotaan lebih tinggi tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tidak sampai 1%. Jadi orang desa juga sudah banyak menderita darah tinggi karena gaya hidup orang desa mengikuti orang kota dan pola makan orang desa mengikuti orang kota. Sebab hampir tidak ada perbedaan dalam pola makan desa dan kota, sebab informasi itu tiba melalui media massa mengenai kegilaan orang kota makan juga ditiru oleh orang desa. Oke, mari berdasarkan pekerjaan yang tidak pernah sekolah ini tekanan darah tinggi lebih tinggi. Mungkin kesadaran terhadap kesehatan mempengaruhi, berkorelasi ya. Untuk itu pilihan makanan dan tidak kerja itu tekanan darah tinggi lebih tinggi. Mungkin karena tidak kerja itu tingkat stresnya meningkat. Itu loh, radikal bebas lebih banyak. Sementara PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD itu ranking 2, tapi perbedaan cuma 1%. Oke. Nah, penyakit jantung yang paling banyak membunuh ini penyakit jantung koroner, ya. Di Indonesia jumlah penderitanya terus bertambah. Nah, penyebabnya perubahan pola hidup di Indonesia, konsumsi makanan yang cenderung kurang sehat, dan tekanan lingkungan kerja yang menyebabkan stres berkepanjangan. Tapi bukan stres yang bunuh sebenarnya. Orang stres itu lebih suka mengkonsumsi gula, makanan manis, karbohidrat sederhana. Itu problem dengan orang stres. Semakin stres dia semakin ngopi gitu. Semakin stres dia semakin makan makanan bergula. Karena memang waktu makan makanan bergula, maka tubuh akan memproduksi serotonin, dan serotonin ini mampu memblok stres. Itu sebenarnya mekanismenya. Cuma itu di topik pembahasan yang lain. Jadi bukan stresnya. Ya, ada orang juga stres nggak darah tinggi gitu. Sebab kalau dia stres dia makan buah gitu. Tapi cenderung orang stres makan ngemut permen, makan roti gitu. Nah, ini hubungan antara cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh dikaitkan dengan data BPJS Kesehatan. Ya. Maka kita lihat di sini tahun 2014 menghabiskan 4,4 triliun. Tahun 2016 menghabiskan 7,4 triliun dan tahun 2018 menghabiskan 9,3 triliun. Jadi tandingan mereka dengan diabetes. Data tadi malam, karena itu saya katakan bahwa diabetes dan komplikasinya yaitu makrovaskular termasuk di dalamnya penyakit jantung dan pembuluh itu paling menghabiskan 1/3 dari dana BPJS itu dihabisin.
untuk biaya asuransi dari penyakit ini. Oke, PJK itu adalah penyakit karena terjadi penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah arteri jantung, itu pembuluh darah besar ya, yang disebut pembuluh darah koroner. Nah, yang pembuluh darah koroner ini dia kecil sekali. Jadi waktu darah dipompa keluar dari jantung ke aorta, itu pembuluh paling besar, jalan raya utama kira-kira. Dia langsung bercabang, ada satu pembuluh kecil, arteri koronaria, untuk memberi makan kepada jantung. Jadi jantung itu makan, setiap kali memompa darah dia ada terputus 1/9 detik untuk dia makan. Nah, kalau pembuluh itu tersumbat, jadi jantung tidak diberi makan, yang menyebabkan otot jantung mati dan kemudian ya serangan jantung. Nah, pembuluh darah koroner ini ya tadi memasuk darah yang mengandung makanan untuk memberi makan pada otot jantung. Gejala penyakit jantung koroner ini nyeri dada khas PJK. Itu keluhan yang paling sering timbul ketika melakukan aktivitas fisik dan akan berkurang jika istirahat. Jadi kalau dada Anda selalu sakit, jika Anda mulai beraktivitas, ya, kemudian waktu Anda istirahat dia berhenti sakitnya, itu cepat-cepat ke dokter. Itu bukan masalah masuk angin atau kadang-kadang perut kembung. Ya, apalagi kalau Anda ya begitulah pengobatan tradisional, nanti dibilang oh ini gara-gara angin duduk. Saya juga bingung apakah ada angin berdiri, angin jalan-jalan. Nah, ini tempat nyeri gangguan jantung di belakang tulang dada. Oke, Anda nyeri di situ, kemudian di belakang tulang dada menjalar ke leher. Kemudian dari dada menjalar ke bahu dan ke dada. Nah, ke bahu sebelah kiri. Dan kemudian dari dada mengalir ke rahang, dari dada bawah ke ulu hati, di daerah punggung di antara kedua belikat, tapi paling banyak ke arah belikat kiri. Dan kalau dipijat mulai terasa nyaman jantung itu. Itu adalah tanda-tanda sebenarnya gangguan jantung tapi kurang diwaspadai. Sehingga nanti sudah menjadi parah baru diketahui dan kadang-kadang ya hampir terlambat kalau tidak secepatnya ditangani dengan diring. Gejala tambahan ya seperti keringat dingin dan rasa mual, karena itu menjadi kabur. Kalau orang pernah pengalaman sakit MAH, dipikir dia gejala MAH, dia pergi ke dokter umum, ya dibilang perut kembung, MAH, ya dikasihlah obat MAH. Tapi nggak tahu udah serangan jantung sebenarnya. Nah, tanda bahaya jika tak segera ditindaklanjuti, itu akan memicu serangan jantung tiba-tiba, infark miokardia akut yang dapat menimbulkan kematian. Ya, apalagi sudah keringat dingin dan bernafas, nyeri dada, paru-paru itu luar biasa, nah itu bisa menyebabkan kematian. Nah, 50% kasus meninggalnya penderita penyakit jantung disebabkan kelalaian sebenarnya. Kalau secepatnya dibawa ke rumah sakit dan diambil tindakan medik yang tepat, maka ada banyak yang tertolong. Ada dua spektrum PJK, penyakit jantung koroner, ada disebut spektrum stabil. Nyeri dada itu timbul ketika terjadi peningkatan aktivitas. Jadi kalau mulai beraktivitas baru nyeri dada. Kemudian ini dapat dicegah dengan melakukan perubahan gaya hidup. Jadi dokter belum memberikan tindakan yang lain selain perubahan gaya hidup dan mungkin diberikan obat, ya. Obat kolesterol, obat pengencer darah. Kemudian kalau orang itu perokok, dia mau nggak mau dia harus berhenti. Tidak ada kompromi lagi. Kalau dia mau jantungnya diselamatkan untuk sekian tahun ke depan. Kemudian harus terjadi perubahan menu harian dan rajin berolahraga, bukan olahraga permainan yang win and lose itu, yang bikin tambah stres. Kalau tidak menang ya kalah. Olahraga bagi orang yang sudah terdiagnosa
penyakit jantung, yaitu senam jantung. Kemudian ya tadi, penderita biasanya diberikan obat-obat tertentu. Baru ada spektrum kedua yang sudah bertambah parah, disebut spektrum tidak stabil. Nyeri dada timbul bahkan ketika beristirahat. Jadi bahkan dia sudah tidur beristirahat, dia nyeri, dia punya dada. Dan dapat terjadi kira-kira sekitar 15 menit. Dan nyeri ini biasanya tetap terasa meski telah diberi obat. Maka tidak ada jalan lain, maka dokter akan mungkin menyarankan untuk di ring. Nah, ada beberapa tindakan yang dibuat. Pertama, reperfusi menggunakan obat. Kalau di dalam pembuluh darah itu ada gumpalan darah, digunakanlah obat tromboliosis atau penghancur gumpalan darah. Tetapi kalau bukan disumbat oleh gumpalan darah, itu berarti dindingnya menebal. Karena itu dimasuklah ke reperfusi tahap kedua, cara mekanis, yaitu intervensi yang disebut kateterisasi jantung atau percutaneous balon angioplasti. Melalui peniupan baloning, itu pemasangan penyangga stent itu. Ya, di dinding yang sudah menebal, dia menebal karena ada lesi aterosklerosis. Jadi ada atheromatous plaque yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ketiga. Kemudian pada akhirnya kalau sudah tidak bisa lagi di stenting, maka dokter biasa menganjurkan untuk operasi bypass, coronary artery bypass grafting, CBG, yaitu diambillah pembuluh darah dari tempat lain di tubuh kemudian di bypass. Nah, cuma menjadi persoalan adalah baik yang sudah di stenting maupun di bypass, orang pikir sudah aman. Itulah satu-satu pertolongan bagi dia, sehingga dia menganggap saya tidak perlu repot-repot dengan gaya hidup, ubah gaya hidup saya dan pola makan. Itulah sebabnya ring itu bertambah, ring 1, ring 2, ring 3. Akhirnya sudah nggak ada ring yang bisa dimasukkan lagi di jantung. Karena sudah nggak ada tempat untuk meletakkan ring. Baru orang itu kemudian menyerah. Tapi kalau dia punya banyak duit, maka dia mungkin berpikir, saya bypass aja. Nah, setelah di bypass ada juga tidak mengubah gaya hidup dan pola makan mereka. Akhirnya pembuluh yang di bypass itu dalam jangka waktu 4-5 tahun dia menutup dan tidak ada bypass kedua kali. Jadi kekayaan mereka yang berharap dia punya uang, akhirnya uang dinikmati oleh pewarisnya. Karena uang tidak bisa mengejar kesembuhan. Itu yang kita selalu lupa. Banyak orang jadi fatalism karena dia pikir dia ada uang. Berapa sih stenting satu stent? 50 sampai 70 juta, it's okay. Jadi begitu. Jadi dia nggak pernah mau ubah pola makan. Yang penting ada teknologi untuk memperpanjang usia jantungnya. Saya mau katakan bahwa memang pada saat itu teknologi belum semaju sekarang. Di zaman orang terkaya di dunia, Aristoteles Onassis, dialah pertama Christian Barnard membuat cangkok jantung, tapi hanya bertahan 5 tahun. Si kakek habis dicangkok jantung, kawin lagi dia. Akhirnya nggak lama kemudian dia teknologi tidak mampu lagi menolongnya dia. Jadi Christian Barnard berkata kepada orang terkaya itu, walaupun dia akan memberikan 1/3 dari kekayaannya, dijawablah oleh dokter yang mencangkok jantung, sains telah berhenti. Saudara, jadi kita mesti berhati-hati dengan pilihan-pilihan sadar kita yang punya konsekuensi. Ada faktor yang tidak dapat diubah mengenai bagaimana penyakit jantung koroner ini termanifestasi. Pertama, umur. Jadi kalau wanita nanti 65 tahun ke atas di saat menopause, baru kemudian ada resiko PJK yang sama dengan pria. Tapi jangan salah, pria mulai 40 tahun. Iya, pria di atas 40 tahun sudah berisiko.
Wanita nanti kalau dia kebiasaan merokok dan minum alkohol di umur 35 tahun juga. Itulah mungkin ada begitu banyak janda ya di dunia ini. Karena memang wanita lebih tahan terhadap serangan jantung dibandingkan dengan pria. Kecuali wanita itu tadi dia merokok dan mengkonsumsi alkohol. Dan saya lihat itu banyak sekarang di kota besar. Gadis-gadis yang merokok menjadi model. Dan dianggap itu adalah rokok elektrik. Dan dipikir tidak berbahaya. Kemudian ada keturunan dan ras, dan keturunan itu misalnya riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung, jadi resiko itu lebih besar. Kita harus melihat pohon, kita jatuh dari pohon mana, gitu. Sehingga kita bisa mewaspadainya dengan cara kita tidak mengikuti gaya hidup orang tua kita. Saya selalu memberi saran seperti itu. Penyakit-penyakit ini bisa di-reverse. Sebab ini penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan. Kalau kita tidak mengikuti gaya hidup dan pola makan orang tua kita, apalagi nenek moyang kita, contoh misalnya orang Manado, sudah lama nggak pulang kampung. Pulang kampung nanti ditawarin teman-temannya, cobalah makan inilah. Masa orang Manado koman, nak telah, sendak makan ini dia. Nah itu dia. Ada faktor risiko yang dapat diubah. Misalnya merokok dan konsumsi alkohol, itu bisa diubah. Kalau tadi umur tidak bisa diubah dengan bertambahnya usia, jadi kemungkinan risiko penyakit jantung itu meningkat. Tapi merokok dan konsumsi alkohol kan bisa diubah, kita bisa ambil keputusan untuk berhenti. Baru diet yang tidak sehat. Kemudian stres, kegemukan dan obesitas, kurang aktivitas fisik, dan dislipidemia. Dislipidemia itu artinya profil lipid lemak darah kita itu buruk. Contoh peningkatan trigliserid dan kolesterol atau kedua-duanya ya. Salah satu atau keduanya. Kemudian juga penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi. Ini adalah hal-hal yang dapat kita ubah, dapat kita kendalikan, ada di wilayah kita. Dan mengendalikan itu hanya dengan change lifestyle kita, gaya hidup, pola makan kita diubah, pengendalian tingkat stres, dan itu semua ada di wilayah kita. Sekalipun kita berdoa, Tuhan tidak bisa intervensi itu. Ya, contoh misalnya stres. Walaupun Anda berdoa, minta hati damai sejahtera, kalau Anda tidak bersedia mengampuni dan melupakan, itu nggak akan terjadi. Kalau Anda mengampuni hanya sekedar karena malu hati, pendeta sudah damaikan. Malu hati nanti kalau dikatain orang gimana gitu. Tapi Anda sebenarnya tidak bersedia mengampuni. Itu selalu akan menaikkan level hormon stres di darah. Jadi ketidaksediaan mengampuni salah satu itu berkontribusi. Orang Manado bilang begini, sopa makan daging, pang marah, tidak bisa mengampuni, mati lekas. Jadi itu artinya sudah pemakan daging, tidak bersedia mengampuni, nah pemarah cepat mati. Jadi itu faktor itu bekerja secara simultan. Baru kemudian diabetes mellitus kita sudah bahas kemarin bahwa ini ibu dari penyakit makrovaskular, yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, apa yang menyumbat pembuluh jantung? Itu disebut arteria koronaria tadi. Apa yang menyumbat dia sehingga jantung tidak bisa diberi makan? Karena itu kalau dia sudah menyumbat di pangkalnya, mau nggak mau harus langsung dengan bypass. Tapi kalau di anak cabangnya ya itu masih bisa di ring, di stenting. Itu namanya atheromatous plaque. Katakanlah singkatnya plaque saja. Nah, mari kita melihat bagaimana mekanisme pembentukan atheroma itu. Jadi begini, Anda lihat di sini. Ya. Atheroma itu ini permukaan dalam
di sebelah atas itu permukaan dalam dari pembuluh darah. Jadi plak itu ada di dinding pembuluh darah, bukan bekuan darah di tengah saluran. Jadi macam Anda di satu ruangan kemudian dinding itu menebal dan Anda kejepit di dalam. Nah, jadi Anda lihat Anda makan kolesterol menumpuk di situ, akhirnya kolesterol dan jaringan nekrosis, ya sel-sel mati, debrisnya berkumpul di situ, kemudian akan merangsang sistem imun masuk ke situ, akhirnya kemudian terbentuk yang disebut luka seperti bisul di dinding dalam arteri, itu yang disebut ateroma. Nah, apa yang mendorong itu, mempromot itu, yaitu minyak kelapa dan kolesterol. Contoh ayam goreng, gitu kan? Ayam kan mengandung kolesterol. Sementara minyak yang dipakai kan lemak jenuh. Ayam santan, nah seperti itu. Daging disantan, ya, digoreng. Kemudian ada yang lebih buruk lagi, plak itu kemudian menjadi keras. Jadi Anda lihat bahwa sebagian sel dapat membesar, menjadi sakit dan mati. Mereka membentuk suatu luka berbentuk bisul di bagian dalam arteri. Beberapa sel berespons dengan membentuk jaringan berserat fibrosa. Kalau sudah terbentuk, kalsium dibawa ke situ di sekeliling kristal-kristal kecil yang sangat iritatif. Nah, kalau dia sudah terjadi fibrosa, sudah semakin sulit, itu bersifat irreversible. Karena itu dianggap bahwa itu tidak bisa diubah dengan cara apapun. Itu pendapat para dokter reguler. Tapi saya mau katakan di Amerika lewat intervensi lifestyle trial, lifestyle medicine, dan yang mempopulerkan itu adalah Dan Ornish, dan dia sekarang menjadi profesor lifestyle medicine yang sangat dikagumi. Karena dia bisa reverse penyakit-penyakit itu dengan intervensi gaya hidup dan pola makan. Bahkan dia menulis buku Undo It yang dipublikasi belum lama 2019, dan itu membuktikan bahwa apa yang dulu dianggap tidak bisa di reverse, bahkan di undo, itu bisa di undo. Seperti Anda salah mengetik, Anda bisa undo gitu. Nah, mari kita lihat bagaimana serat fibrosa bisa terbentuk pada ateroma ini. Jika hewan diberi pakan minyak kacang tanah dan kolesterol, terjadi fibrosis dinding arteri. Dinding arteri itu menjadi makin tebal, makin kaku. Anda perhatikan gambar di sebelah kanan bawah, dan akhirnya apa? Makin sempit. Lobang dari pembuluh itu, dia makin sempit, jadi bagaimana darah bisa melewati? Langsung stuck. Nah, apa itu minyak kacang tanah dan kolesterol? Soto kan pakai kacang tanah dan daging. Sate kan bumbunya kacang tanah. Jadi penghobi sate dan penghobi soto, kalau Anda menderita serangan jantung, itu adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindari. Nah, mari kita melihat profil. Saya masih menggunakan data lama, dan data yang lebih baru lebih buruk. Kolesterol total di atas normal itu 35,9%. Kolesterol LDL di atas normal 76,2%. Ini Rikesdas 2013. Orang Indonesia itu lebih dari 3/4 kolesterolnya tinggi. Kolesterol HDL di bawah normal 22,9%. Harusnya kalau LDL itu meningkat, kemudian HDL juga ikut meningkat sampai misalnya 60, maka rasionya menjadi kecil. Jadi kemungkinan insidensi serangan jantung itu menjadi kecil. Tapi sekarang LDL itu naik gila-gilaan, HDL itu turun gila-gilaan. Trigliserid di atas normal 24,9. Nah, kita tiba untuk mengenal lebih dekat kolesterol itu apa sih? Hampir semua sel hewan bisa produksi kolesterol. Jadi namanya hewan bisa produksi kolesterol.
tumbuhan tidak. Nah, ini jadi pelapis, jadi serabut saraf, dan kadarnya sangat tinggi di otak dan kuning telur. Jadi itulah sebabnya mengapa ada orang vegetarian, kemudian ada yang stroke dan serangan jantung juga karena kolesterolnya tinggi, karena dia pehobi telur, tapi telur itu telur ayam jadi-jadian. Yaitu ayam modern yang hanya dikandangin aja, nggak ada pejantan, dikasih makan tiap hari, bertelur tiap hari. Itu kolesterolnya tinggi. Dibanding dengan ayamnya Tuhan, ayam yang hidup liar, makan biji rumput, mungkin dia makan serangga, dan kalau tuannya ingat ya dikasih dedak dari beras. Nah, ayam ini menghasilkan telur dengan kolesterol cuma 20-40 mg per sen per butir. Bayangkan ayam jadi-jadian itu jadi telur jadi-jadian. Kolesterolnya itu bisa 200-380. Satu butir aja Anda makan, Anda telah memberi kontribusi kolesterol melampaui batas sehat dari kolesterol total. Nah, mari kita datang lebih dekat. Tubuh sebenarnya membuat kolesterol. Berapa banyak yang tubuh buat? Anda menghasilkan 50 kuintiliun molekul kolesterol setiap detik, yaitu 50.000 juta kali juta. Setiap detik loh. Tuhan suruh bikin. Ya, kolesterol itu karena dia punya fungsi. Karena itu ada dokter yang ngomong begini, makan daging, nggak makan daging kan tubuh juga produksi kolesterol. Makan aja, yang penting minum obatnya. Nah, itu dokter konyol tuh namanya. Dokter yang tidak punya beban moral atas keselamatan pasiennya. Nah, lambung itu memiliki katup yang membuka sedikit demi sedikit agar cukup garam empedu mengemulsi lemak yang masuk ke usus. Itulah sebabnya maka kolesterol harus dibuat. Sebab empedu itu dibuat dari kolesterol. Tiap kali kita makan minyak, empedu itu diproduksi. Untuk memproduksi itu dia butuh kolesterol. Jadi apa yang bikin kolesterol meningkat? Karena Anda kasih minyak terus di lidah Anda. Baru taruh di lidah, belum ditelan supaya tahu. Hati langsung perintah, bikin kolesterol. Oke, sudah jelas. Anda baru taruh di lidah. Lidah itu minyak. Belum Anda telan. Jadi itulah kenapa orang modern kolesterol dibentuk berlebih-lebihan. Termasuk mereka yang sudah vegan. Ada juga memang kecenderungan genetik, lipoprotein alfa, lipoprotein betanya meningkat. Dan sebagainya. Tapi itu cuma sekian dari populasi. Nah, oke, kita lanjut bahwa kolesterol ini tadi 70%-nya dibuat garam empedu, pengencer, pengemulsi. Artinya dia menurunkan tegangan permukaan, dia membentuk seperti sabun. Ini perlu garam empedu itu agar supaya lemak itu bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Jadi itu. Selain itu, apakah fungsi kolesterol? Nah, jadi bila lemak yang terencerkan, lemak yang kita makan ini, dia terencerkan, maka dia akan bergerak sepanjang usus, dia dipecah menjadi unsur asam lemak dan gliserol oleh proses enzimatik. Diserap oleh dinding usus, dibentuk kembali menjadi bola-bola kecil yang disebut butir-butir low density lipoprotein atau LDL yang sering kita sebut kolesterol jahat. Padahal dia nggak jahat. Kalau Anda tidak punya ini, Anda mati. Sebab ini adalah mobil catering untuk membawa makanan, memberi makan kepada pembuluh darah. Oke, mari kita lanjut. Di dalam LDL itu terdapat trigliserida, kolesterol, fosfolipid, protein. Sehingga diambil oleh sel-sel untuk kebutuhan akan protein, lemak, dan lecitin. Jadi dia hanya mobil kolesterol LDL itu seperti peran dari mobil pengangkut
catering makanan. Nah, bola-bola LDL ini melayang dalam darah, ya, dan dia akan tiba di arteri yang butuh makan tadi. Arteri ini kenapa butuh makan? Sebab dia bekerja sangat keras. Setiap kali ada gelombang tekanan dari jantung datang, arteri akan mengembang. Kemudian dia mengecil ke ukuran biasa dengan bantuan tenaga otot yang ada di situ, otot polos. Nah, daya elastisitas ada di dindingnya. Dan sel-sel otot dinding arteri ini akan mengirim berita ke sel-sel endotel pelapis dalam dinding arteri bahwa mereka butuh lipoprotein densitas rendah, yaitu LDL, dan densitas lebih rendah VLDL untuk dimakan. Maka sel-sel endotel ini membuka lubangnya, mengizinkan sebagian masuk ke dinding arteri dan ke sel-sel yang lebih dalam. Kemudian apa yang terjadi sesudah habis makan, sel-sel itu ambil protein, fosfolipid, trigliserid, yang tertinggal kolesterol. LDL itu adalah mobilnya, dia kan hanya pengantar. Itulah sebabnya, maka kolesterol nggak ada yang jahat. Oh, dia pengantar mobil. Bayangkan kalau di Jakarta penduduk nggak memasak, mereka harus disuplai dari Bandung dan Jawa Tengah makanan mereka. Masa mobil yang bawa makanan disebut jahat? Enggak dong. Tapi manakala mobil itu nggak mau kembali ke pool, dia parkir di seluruh jalan raya di Jakarta, kan mobil berikut udah nggak bisa masuk dong. Nah, disitulah dia jadi jahat. Kolesterol yang parkir-parkir di pembuluh darah. Kenapa dia suka parkir di situ? Nggak ada polisinya, gampang aja kan? Kalau polisi ada kan nggak ada kendaraan tuh parkir semerawut gitu. Nah, jadi di waktu sel endotel ini dia membuka dan membuat LDL lebih banyak masuk ke dalam lapisan dalam arteri, maka kolesterol sisa ini menumpuk dan mengalami kristalisasi. Kristal-kristal ini sangat kecil, mengiritasi sel tadi, sehingga peradangan inflamasi terjadi kompleks dengan sistem imun kita. Akhirnya terbentuklah ateroma tadi dan kemudian fibrosis. Nah, pasir kristal kolesterol di dalam sel ini bersifat piezoelektrik, artinya dia menarik mineral tertentu seperti kalsium silika. Akhirnya dia jadi keras, membatu di situ. Itulah sebabnya dokter reguler katakan bahwa sekali ada lesi aterosklerotik itu irreversible, nggak bisa balik. Tapi itu sains yang telah ketinggalan, sudah terkubur di dalam reference tua sekitar 30 tahun yang lalu. Sains yang lebih baru, sebagaimana itu rusak melalui nutrisi, nutrisi juga dapat membalikkan proses itu, reverse. Nah, Anda lihat ini plak kolesterol, dia keras, kalau sudah kering seperti fiberglass, seperti plastik. Bagaimana obat mau larutkan itu? Nah, ini adalah tabel bagaimana Anda supaya berhati-hati dengan rasio total kolesterol ke HDL. Kadang-kadang ini nggak diperiksa. Harus diperiksa, jangan cuma periksa-periksa total kolesterol. Kemudian total LDL, HDL, minta rasionya. Ya. Rasionya begini. Anda lihat, kalau dia sangat rendah itu pria 3,4, wanita 3,3. Tapi rata-rata orang yang konsultasi gizi dengan saya, perubahan pola hidup, rata-rata di average 5, 4,5. Dan kira-kira ada 30% di 9,5 sampai 7 dan kira-kira ada 20% high risk. Ya. Makin hari makin banyak jumlahnya. Jadi kalau sudah lebih besar dari 23 dan wanita lebih besar dari 11, ini rasio ya. Yang berikut adalah rasio dari LDL to HDL. Jadi rasio antara mobil dan polisinya gitu. Jadi di satu daerah kadang-kadang kan Anda dengar kenapa macet, polisinya kurang. Nah, sama seperti ini.
Jadi kalau very low, resikonya rendah, rasionya pria 1, wanita 1,5. Memang toleransi pada wanita lebih besar. Tapi sayang yang datang ke saya itu sudah moderate, 6,3. Pria dan wanita itu 5. Dan ya kira-kira ada 30% itu high risk itu, sampai 8. Dan ya kalau mereka datang hanya LDL, HDL itu diperiksa, saya bilang, Anda lihat dia punya rasio. Maka omset kardiovaskular itu meningkat. Nah sekarang kita akan melihat apakah kolesterol ini yang dibuat Tuhan sebagai mobil pembawa makanan ini, apakah bisa dibuang dari tubuh jika diproduksi berlebihan. Nah kalau kita makan rendah serat, tinggi lemak jenuh bertahun-tahun, maka simpanan kolesterol ini yang tidak akan dibuang. Dia menumpuk di 2 tempat, yaitu pada arteri kita dan kandung empedu. Artinya dia mau menjumbat pembuluh darah kita, itu tempat penumpukan, atau dia membuat batu empedu. Jadi ada orang dengan batu empedu. Banyak sekarang. Bahkan anak muda juga ada. Itu sebenarnya amaran karena kolesterolnya meningkat. Seperti itu. Dan kalau dia tidak mau bertobat, menghindari sumber kolesterol dan lemak jenuh, jadi ya hiduplah bersahabatlah. Bahasa sekarang kan begitu. Dengan penyakit diajak bersahabat. Bersahabatlah dengan batu empedu kalau bisa diajak bersahabat. Orang kalau pernah batu empedu dia tahu tuh. Rasa nyeri hebat. Saya penderita bertahun-tahun yang lalu gitu. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Nah bagaimana membalikkan proses ini? Ini kan yang penting. Jadi kalau yang menyebabkan kolesterol itu menumpuk karena tinggi lemak jenuh, kemudian tinggi kolesterol, kemudian rendah serat, sekarang kita balikkan, ya dibalikan aja. Makan rendah lemak jenuh. Kalau sudah ada kolesterol, lupakan santan-santan, minyak-minyak. Harus kembali ke lemak esensial, omega 3, omega 6. Seperti itu. Makan rebus-rebusan. Tapi rasa orang Nado bilang, rasa apa leni dunia kalau kurang makan rebus-rebusan. Artinya bahasa begini, saya tidak bisa menikmati dunia ini kalau tinggal makan rebus-rebusan. Nah kadang-kadang kalau orang ngomong begitu, sementara konsultasi dengan saya bilang kalau begitu pulanglah Anda dan nikmatilah kematian itu. Ada orang kadang-kadang begitu, harus dipukul kepalanya, diskakmat begitu. Dengan bahasa yang sedikit sengak baru dia kaget. Ini rupanya bahaya ini. Seperti itu. Mana penting menikmati hidup sementara kemudian Anda divonis. Apalagi jika itu terlambat misalnya. Anda lagi tunggu urunan BPJS. Kan ada urunannya itu. Tidak sembarang hari ini Anda pergi ring jantung langsung di ring. Iya, saya punya klien-klien banyak yang datang. Tunggu 3 bulan, antrian itu panjang. Padahal dia bilang tiap malam sudah keringat dingin, diserang sesak nafas, nyeri luar biasa. Baru kemudian menyadari bahwa perlu mengubah pola hidup. Sampai kemudian 3 bulan kemudian dipanggil, dokter periksa. Dokter bilang, oh ini tidak perlu diri. Ini minum obat aja. Tapi kalau dia ada pergi waktu serangan, mungkin dokter malah sudah suruh dia diri gitu. Karena dengan perubahan pola hidup ternyata mengalami remisi. Kemudian hindari makanan berkolesterol. Dan saya mau informasikan, selama Anda masih makan hewan, hewan itu punya kolesterol sebab dia punya hati. Pohon nggak ada hati, jadi nggak ada kolesterol. Selama Anda masih makan hewan, Anda tambah. Tubuh Anda bikin kolesterol yang Tuhan perintahkan. Tapi kolesterol yang Anda masuk dari luar, Tuhan bilang itu tanggung jawabmu. Jangan klaim asuransi kepadaku. Kalau Yesus itu dokter dan kita telepon. Dan kalau Yesus itu pemilik kendaraan, kalau tubuh kita ini adalah kendaraan.
untuk membawa kita kepada tujuan Tuhan mengapa kita ada di dunia. Maka kita boleh call melalui doa. Dokter Yesus, saya ini mau konsultasi dulu. Nah, Dokter Yesus kadang-kadang mungkin bisa jawab begini. Kan kamu sudah konsultasi 3 tahun yang lalu. Saya sudah kasih grace period kan. Saya sudah jama engkau dan engkau mendapatkan kesembuhan. Tapi ngana terlalu kepala batu. Engkau terlalu kepala batu. Maka Dokter Yesus bilang begini, tunggulah engkau di antrian 6 miliar. Sebab ada 6 miliar orang mencari saya. Kamu kan sudah pernah saya layani. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Ya. Itu artinya doa Anda tidak dijawab. Udah 3 tahun didoakan nggak dijawab. Bertambah buruk darah tingginya. Bertambah buruk penyakit jantungnya. Karena kita terlalu menjual murah kasih karunia dari atas mimbar. Iya. Apalagi KKR kesembuhan ilahi. Yang penting sim salabim, dihembus Roh Kudus. Sembuh. Itu perdukunan modern, tapi banyak orang Kristen tertipu. Karena mereka sedang senang menipu diri sendiri. Kalau ada cara gampang untuk disembuhkan, kenapa mau bertara, kenapa mau mengendalikan, begitu kan manusia berdosa itu. Semua meminta jalan pintas. Iya kan? Ya biarlah Tuhan saya bikin dosa terus, yang penting kalau saya mati masuk surga ya. Nanti kalau Tuhan jawab, nanti kena bikin kacau di surga. Sebab karena tidak pernah bertobat. Kira-kira kalau dijawab demikian seperti apa? Jadi yang berikut adalah sederhana, tingkatkan makanan berserat akan membuang kolesterol dari tubuh. Apalagi kalau serat itu bukan selulosa tapi pektin. Bukan selulosa dan liquid. Pektin itu serat larut. Contoh Anda makan jambu biji, makan apel, makan nanas, makan pepaya. Itu punya serat larut. Tapi ada banyak anak-anak kita terdidik cuma tahu buah satu, jeruk. Sayur cuma tahu wortel sama jagung manis dalam bentuk sup. Karena dari kecil dia punya makan di mall. Jadi dosa warisan itu siapa yang wariskan? Orang tuanya. Dan bagaimana kalau kita tidak pernah akui bahwa kita yang membunuh anak keturunan kita dengan gaya hidup yang salah? Bagaimana kira-kira di takhta penghakiman jika itu ditanya dan kita tidak pernah mengakui? Jaga komposisi tubuh ideal, tingkatkan latihan aerobik, bukan olahraga permainan. Kolesterol udah tinggi, darah tinggi, masih pergi main bulu tangkis, pergi main tenis meja, volley basket. Itu mau cari sembuh apa bunuh diri lebih cepat? Dan ada kejadian mati di lapangan. Tapi banyak juga yang nggak kapok, karena dia pikir, udahlah, nggak usah repot-repot. Ada yang sengak begitu dengar saya punya seminar. Ya Pak, nggak usah repot-repot Pak. Teknologi kan sekarang sudah maju, pengobatan modern. Ya tinggal aja tembus resep tak minum. 5 tahun kemudian saya seminar di satu provinsi ketemu. Udah nangis-nangis. Dokter sudah suruh bypass. Terus saya bilang pergi bypass aja. Pak saya mau ubah pola hidup, terlambat, bypass aja. Nanti sesudah bypass kemudian ubah pola hidup. Takut nggak mau bypass. Terus dia bilang, Pak gimana kalau saya nggak bangun waktu di bypass? Saya bercanda, takut mati rupanya. Tapi kok dulu nggak takut mati, ada obat gitu. Aduh itu satu kesalahan, kebodohan. Tapi kadang-kadang sudah terlambat. Kelebihan kolesterol singkatnya dapat disingkirkan karena Tuhan membuat LDL, Tuhan juga membuat HDL, itu polisinya. HDL itu pergi ke sel mengait kolesterol, jangan parkir di situ. Kembali ke hati, disalurkan ke empedu, dibuang ke usus halus, ditangkap oleh serat tadi. Bagaimana? HDL sudah pergi, dikait, dibawa ke hati, dibuang ke empedu, nggak ada yang tangkap, diserap kembali itu kolesterol menjadi lebih jahat. Karena nggak ada serat, nggak makan sayur. Anak-anak modern nggak makan sayur kan? Karena orang tua nggak latih dari kecil. Anak nggak mau makan sayur, biarin aja. Gitu.
Akhirnya sampai besar dia nggak makan sayur. Iya. Karena itu saya selalu berkata bahwa sakit kita sekarang itu adalah dosa yang harus ditanggung oleh orang tua. Tetapi jika kita sadar bahwa itu dosa dan kita terus melakukan, itu juga jadi dosa kita sendiri. Jadi nggak usah salahin orang tua gitu, apalagi orang tua masa lalu nggak tahu apa-apa gitu kan, ya dimaklumi aja. Gitu. Seperti dulu di Manado, waktu kecil, kasih habis itu daging, makan supaya jadi pandai. Jadi makan daging supaya pandai gitu. Tapi tidak terbukti pandai gitu. Belum sempat pandai udah serangan duluan jantung. Bagaimana meningkatkan HDL? HDL ini penting karena dia bertugas mengait kolesterol. Bagaimana meningkatkan? Olahraga. Berhenti merokok, turunkan berat badan, tidur tepat waktu, kendalikan stres. Saya lupa tulis. HDL akan meningkat. Buang lemak jenuh, ganti minyak zaitun. Dan minyak zaitun alangkah baiknya extra virgin yang tidak dipanaskan. Seperti itu. Kalau mau change lifestyle. Tapi ada satu lemak yang sangat berbahaya. Makanan yang paling merusak profil lipid darah itu trans fat. Apa tuh trans fat itu? Saya sudah singgung waktu membicarakan tentang lemak, itu margarine. Dia berbeda dengan butter. Butter itu adalah mentega. Itu diambil dari lemak susu. Butter. Kalau margarine itu dibuat dari lemak tumbuhan. Karena itu dulu salah kaprah orang vegetarian vegan. Oh ini tumbuhan bukan dari hewan. Ditumis kangkung lah, dipakai menggoreng lah, menggoreng nasi goreng. Apalagi capek pulang kerja dia happy-happy memuji diri. Saya vegetarian tidak makan daging sementara mengikuti nasihat Tuhan. Umur 40 serangan jantung, frustrasi kan. Dari mana pelak-pelaknya ini? Dari margarine. Margarine ini pada saat yang sama menaikkan level LDL, menurunkan HDL. Gila enggak? Harusnya kalau LDL naik, HDL mesti kejar. Kalau mobil macet meningkat, polisi mesti lebih banyak. Sekarang justru mobil macet meningkat, polisi lari gitu. Enggak betul-betul macet total. Sampai mati gitu. Nah ini dia, ini yang dibuat oleh trans fat. Dan dia bukan cuma nyumbat jantung, dia bertanggung jawab terhadap diabetes. Sekarang sementara ongoing riset bertanggung jawab untuk beberapa jenis kanker yang berkorelasi dengan lemak. Ini trans fat. Jadi trans fat jahat sekali. Itulah sebabnya Amerika, Denmark lebih pertama kali di dunia meratifikasi undang-undang trans fat itu. Denmark itu 0% trans fat nggak boleh ada. Amerika kemudian dilobi oleh industri ke Food Drugs Administration, diizinkan 500 mg, yaitu 0,5 gram, tidak sampai 1 gram ya di Amerika. Diizinkan persajian. Tapi saya ke Amerika bolak-balik, rata-rata 0. Orang semakin menyadari. Jadi industri mau nggak mau, sebab kalau nggak lemak itu kalau kurang trans fat, margarine itu rasa nggak enak, dia terlalu encer, mendekati oli kental gitu. Tapi kalau dia padat keras, nah itulah orang-orang Amerika sebelum saya diundang berseminar, mereka kalau saudara dari Indonesia datang, mereka suruh bawa margarine dari Indonesia karena lebih enak bikin kue daripada margarine di Amerika. Cup margarine lebih lembek dari obat gigi. Padahal itu sebuah kejahatan. Nah, berapa tinggi margarinnya di Indonesia? Ya mungkin 20-30 gram per 100 gram. Yang berikut ada kerusakan kematian otak, yaitu kepikunan atau Alzheimer. Jadi resiko dari plak di pembuluh darah itu, peningkatan radikal bebas, bukan hanya menyebabkan orang jantungan, stroke, tapi itu juga bertanggung jawab untuk kepikunan,
demensia itu dan Alzheimer. Ya. Kemudian ya tadi jantung ya, bertanggung jawab dengan jantung. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, yaitu terjadi peningkatan homocysteine. Jadi waktu terjadi peningkatan homocysteine di dalam darah, maka akan terjadi peningkatan radikal bebas. Radikal bebas itulah yang merusak sel-sel otak. Ya bagaimana mekanismenya saya tidak bahas malam ini. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain, sebab saya bahas di sesi Zoom yang lain tentang radikal bebas. Kemudian dia menyebabkan kerusakan pembuluh darah, dan pembuluh darah yang ada di kepala, pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi homocysteine ini jahat. Ya. Kemudian dia membuat juga penyumbatan, bukan cuma kerusakan tapi penyumbatan. Dan itu diperparah oleh kolesterol. Ditambah lagi asam arakidonat. Akhirnya tambah lagi trans fat, hobi kue. Jadi dia hobi makan daging dan hobi makan nastar, kastengel, roti. Ya, roti kan dioles margarin kan enak. Itu kehidupan modern. Maka kalau stroke di usia muda itu pantas. Jadi jangan berdoa lagi kepada Tuhan dan merengek, mengapa engkau timpakan ini kepadaku sebagai cobaan. Kadang-kadang ibu mendoakan anaknya. Sebab ibu tinggal di desa. Anaknya karena juara kelas, dapat sponsor beasiswa, kuliah di perguruan tinggi terbaik, langsung direkrut, tamat kerja, maka 15 tahun pertama karirnya dia udah langsung jadi bos. Iya. Manajer cabang. Jadi wah sekarang balas dendam. Makan enak semua. Nah ibunya diajaklah ke Jakarta jaga cucu. Tapi ibu nggak tahan, 3 bulan sudah sakit, maka ibu minta pulang. Saya tanya kepada ibunya, kenapa pulang? Saya kalau ikut anak saya sakit, sering sakit. Kenapa Bu? Soalnya makan di mall. Kalau di desa kan saya tanam sendiri yang saya makan, saya masih macul dan lain-lain. Nah seperti itu. Kemudian anaknya sakit serangan jantung, si ibu berdoa, ya Tuhan apa pula yang engkau timpakan kepadaku. Padahal ibu nggak pernah ajar itu. Itu karena anak-anak modern di kota besar. Nah saya mau katakan, dari homocysteine, kolesterol, asam arakidonat, trans fat itu hewan semua. Kecuali trans fat tadi berasal dari tumbuhan yang diolah. Sebenarnya Tuhan tidak pernah buat pohon margarin. Tuhan buat pohon kelapa ada minyak kelapa, pohon sawit ada minyak sawit, pohon advokat ada minyak advokat. Trans fat itu rekayasa teknologi, menembakkan minyak yang cair pada suhu ruang dengan molekul hidrogen dengan katalisator nikel, kalau tidak salah. Maka itulah terjadi. Dia bersifat padat pada suhu ruang. Satu waktu saya seminar, kemudian di salah satu gereja, saya tidak perlu sebutkan. Kemudian habis saya seminar, gereja itu ada beberapa pendeta, gereja besar lah, hampir mega church. Pendeta yang satu ngomong, wah dia tutup dengan renungan yang penting berserah kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu bisa membuat mujizat dan sebagainya. Ada obat yang sangat murah. Jadi kalau Anda makan lemak, jangan terlalu khawatir, hati harus gembira. Sebab kalau Anda khawatir, maka lemak itu akan membeku. Hati harus gembira, kemudian Anda harus minum air panas. Mereka yang undang saya jadi pembicara kesehatan, kemudian dikunci dengan renungan seperti itu. Pas pulang saya kejar itu hamba Tuhan itu. Terus saya bilang begini, maaf, saya bukan tersinggung, tapi saya berkewajiban untuk beritahu. Saya bilang begini, coba Anda ambil itu lemak babi, kemudian Anda rebus dengan air mendidih. Berapa persen itu lemak mengecil dan dia larut lemaknya di air? Dia coba sih. Sedangkan sudah air mendidih, dia tidak larut. Apalagi Anda makan, saya bilang. Anda bisa minum air mendidih enggak? So, saya lihat si pendeta itu sedikit lebih muda lah dari saya. Saya mungkin lebih tua 10 tahun. Anda bisa minum air mendidih enggak?
Terus saya bilang, hati yang gembira itu, Anda baca kisah Imam Eli. Kalau Anda tidak percaya kisah Imam Eli itu, pergi ke lain dan seluruh lembaga Alkitab di dunia, tip X itu ayat itu. Oh, ada jemaat sementara dengar, jemaatnya dia. Tangan saya sudah begini-begini bilang. Kalau tidak saya bilang, maka Anda akan lihat apa yang Tuhan lakukan, sebab engkau pemimpin, dan kata-katamu kalau didengar itu menyesatkan. Langsung kaget dia, masuk ke mobil, jalan. Nggak lama saya dengar, ring jantung. Wow, jemaatnya pada ketakutan, undang saya lagi seminar. Iya. Saya bilang, kumpul sekalian yang pendeta-pendeta seperti begitu. Sekalian supaya mereka mengerti apa kehendak Tuhan. Itulah kemudian sering mereka memanggil saya Gembala Sehat Indonesia. Karena memang ada hamba-hamba Tuhan itu cinta dirinya dan dirinya tidak bertobat, dosa itu diwariskan kepada jemaat, kepada umat yang Yesus telah menebus darahnya. Itu betul-betul. Apalagi jemaat yang tidak suka baca Alkitab itu dibohongi terus-menerus. Saudara, konsumsi lebih besar 3 porsi daging sapi per minggu meningkatkan risiko ischemic heart disease sampai 230%. Saya tidak menyertakan jurnal-jurnal di sini karena saya berbicara pada kaum awam, tapi kalau Anda membutuhkan jurnalnya karena meragukan itu, saya akan tunjukkan semua jurnalnya. Nah, Anda lihat progres dari, ya, saya langsung saja begini. Anda lihat progres dari arteri corona disease, coronaria, ya. Umur 10 tahun belum ada plak, tapi ini data sudah ketinggalan. Sebab saya pernah di salah satu provinsi, kemudian nggak tahu di situ ada beberapa dokter, kemudian mereka komplain. Itu data dari mana? Begini-begini, saya bilang, oh ini dokter yang bertanya. Sebelum saya jawab, ternyata ada kepala prodia di situ, di provinsi itu. Terus kepala prodia bilang begini, saya bukan mau mendukung pembicara, tetapi kami pernah cek prodia, bahkan anak SD pun kolesterolnya udah gila-gilaan. Mereka pernah bikin penelitian untuk anak SD. Langsung terdiam kan. Saya bilang, itu data yang lebih sahih, lebih baru begitu. Jadi mari kita lihat, umur 10 tahun ada kemungkinan masih begini. Umur 20 tahun Anda lihat sudah kira-kira 1/6 menutup. Umur 40 tahun kira-kira dia menutup sudah 1/5. Umur 60 tahun baru sadar. Kenapa? Sudah serangan jantung. Sudah 60% menutup. Maka apa yang terjadi? Baru kemudian ada simptom. Rasa nyeri, rasa sakit. Sudah 60% menutup. Oke? Dari mana dia masuk? Ya begitulah. Mungkin dari SD sudah makan gitu. Pagi-pagi ke sekolah minum susu, telur rebus, roti bakar, oles margarin. Atau roti, semua roti pasti pakai margarin. Seperti itu. Di kantin sekolah dia makan donat, makan lain-lain, makan mie ayam dan sebagainya, ya begitu. Kan menumpuk pelan-pelan. Dan orang nanti bertobat sudah sangat terlambat. Kadang-kadang Tuhan tidak mendengar doa. Kemudian terjadi coronary insufficiency, angina pectoris, nyeri di dada kiri terus. Nah itu yang saya rasakan. Bahkan di usia 40, saya sudah rasakan itu. Sebab saya perokok berat, jadi saya tahu. 4 bungkus saya satu hari merokok. Terakhir sebelum tidur dengan Jisamsu. Dan saya punya kasur terbakar 2 kali karena tertidur sementara merokok. Saya peminum alkohol. Hampir tidak pernah minum air putih, itu harus kopi. Saya minum. Kalau tidak ada Tino Rangsat, tidak ada RW, tidak ada lain-lain, menangis gitu. Jadi ular kalau ketemu lari, sebab enak sekali daging ular itu. Saya berangkat dari situ. Dan saya bertobat usia 28 tahun. Tapi tetap umur jantung saya kemudian kumat. Sebelum umur 40 tahun saya sudah serangan angina pectoris. Jadi jika saya berbicara, sebab diri saya mengalami hal seperti itu. Karena saya cari
jalan keluar. Ada apa sebenarnya? Saya studi lagi sudah umur 40 untuk belajar naturopathic medicine. Nah, kemudian terjadi iskemik kardiomiopati, itu sudah terlambat. Itu tidak ada cara lain. Ya, bahkan sudah direperfusi pun ternyata tingkat kematian otot jantung sekarang yang jadi lagi studi. Tingkat kematian otot jantung tetap meningkat. Jadi nggak mau sudah direperfusi, sudah di bypass, tetap kelemahan otot jantung itu. Karena tingkat kerusakannya sudah luar biasa. Dan ya di umur 70 itu sudah betul-betul tadi itu iskemik kardiomiopati. Tapi saya mau katakan, Dan Buettner, penulis buku The Secret of Blue Zone, Anda perlu baca itu. Itu sesi lain di seminar saya. Mungkin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu sudah lama sih, 10 tahun yang lalu. Ada 5 daerah di dunia orang mencapai usia centenarian 100 tahun. Dan salah satu daerah saya sudah pergi di Loma Linda. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka, masih aktif. Umur 90 tahun, mau 100 tahun. Tangan nggak gemetar gitu, masih nyetir kendaraan. Masih aktif gitu kan. Suara nggak serak dan sebagainya. Tidak pikun, masih belanja sendiri, hidup tanpa pembantu di Amerika. Suami istri tua-tua. Jadi studi ini dibuat, data ini dibuat kepada masyarakat umumnya. Tapi ada 5 daerah di dunia orang mencapai usia 100 tahun dan tetap produktif. Tapi itu bukan materi pembahasan saya malam ini. Oke, kita mau lanjut. Bagaimana membalikkan hal ini? Nah, mari kita lihat. Itu terjadi, contohnya, hasil dari penelitian. Jika kita konsumsi lemak jenuh 25% dari total kalori, dan 200 sampai 250 mg kolesterol diet, nanti saya akan tunjukkan. Anda dapat dari mana ini? 200 dan 250 mg kolesterol diet. Ya. Setelah 3 tahun, maka penutupan 41% jantung Anda, hanya perlu 3 tahun. 5 tahun sudah 65%, 7 tahun 77%, 10 tahun 85%. Jadi kalau Anda mulai dengan pola hidup seperti itu di umur 30, pantaslah umur 40 serangan pertama. Terus Anda lolos di ring dan sebagainya, 45 serangan kedua. Lolos di bypass. Tidak tobat-tobat, tidak kapok-kapok. Nggak mau ubah pola makan. Pas umur 50 serangan ketiga, lewat. Kembali ke rahmatullah. Nah, bagaimana dalam lifestyle heart trial, apa yang terjadi? Jika fat tadi dikurangi, lemak tadi dikurangi hanya 10% saja. Tinggal 10%. Dan kolesterol tinggal 5 mg. Ya, maka setelah 1 tahun apa yang terjadi? 24% terjadi penurunan pada total kolesterol. 37% dari kolesterol LDL itu turun. Setelah 1 tahun, perlu waktu. Kemudian waktu di angiografi terjadi 82% regresi. Jadi bisa mundur loh kolesterol yang dianggap irreversible itu. Bisa. Kemudian hanya 14% tidak ada perubahan dalam penelitian itu, dan 4% terus berlanjut. Mungkin ada faktor-faktor lain. Kemudian seluruh lesi. Ya. Apa yang terjadi dengan seluruh itu? Regresi. Aterosklerosis itu 2,2% dan meningkatkan aliran darah 9%. 1 tahun. Kemudian lesi yang lebih besar dari 50%, penutupan 50%, mengalami 5,3% regresi aterosklerotik. Jadi ini bisul ini bisa mengalami pengurangan. Kemudian meningkatkan aliran darah 23%. 23% aliran darah meningkat, itu akan mengurangi rasa nyeri di dada dan ngos-ngosan kalau jalan. Ya, itu cuma 1 tahun. Bagaimana kalau dia change lifestyle-nya 10 tahun? Dia akan dapatkan manfaat yang lebih besar. Cuma rata-rata manusia dalam realitas dosa itu tidak sabar. Dia bikin rusak tubuhnya seumur hidup.
Dia minta Tuhan mau bikin mujizat simsalabim, hanya ikut KKR kesembuhan ilahi, atau hanya didoakan di gereja dan simsalabim. Dan sekarang juga banyak pendoa-pendoa super begitu, iya kan? Yang jalan ke sana kemari untuk jadi pendoa. Dipikir memang ada setan darah tinggi, ada setan jantung, ada setan diabetes, sehingga bisa ditengking-tengking begitu. Selama orang itu tidak mau change lifestyle dan pola makan, walaupun didoakan, ya, dia harus kembali kepada pengobatan reguler, bypass atau ring. Tapi tetap penyakitnya itu progres. Tips jantung sehat. Jadi ini tips jantung sehat. Bagian terakhir yang memberikan kepada kita harapan. Omega 3 itu pasukan pembersih pembuluh darah. Omega 3 itu asam lemak esensial, terdiri dari EPA, eicosapentaenoic acid, dan docosahexaenoic acid. Ini ada di ikan. Ada juga di flaxseed, tapi harus dikonversi oleh enzim. Dan kadang-kadang kalau orang tua, kadang-kadang enzim konversi itu sudah tidak berfungsi. Seperti itu. Nah, sejak tahun 1970-an peran omega 3 dianggap penting. Nah, konsumsi omega 3 ini secara reguler dapat merendahkan kolesterol LDL, meningkatkan HDL, bukan DHL ini. Salah tulis, meningkatkan HDL. Yang jadi persoalan, ada orang konsumsi kapsul EPA dan DHA tapi tidak bertobat. Makan kolesterol, itu sama saja bohong. Ada yang datang komplain ke saya, Pak, saya sudah ikut, pernah dengar 1 tahun lalu Bapak punya seminar di radio. Saya bilang, dengar di mana? Di radio. Katanya omega 3 begini, tapi kok saya punya jantung makin progres, Pak. Saya bilang, berapa lama Anda dengar saya punya seminar? Oh, kebetulan Pak, saya dengar tinggal yang terakhir. Oh, Anda tinggal dengar dia punya tips jantung sehat. Tapi apa yang membuat jantung menjadi buruk, Anda nggak mau dengar. Itu persoalannya. Ya, kadang-kadang memang begitu. Jadi asam lemak omega 3 di tahun 2016, sekali lagi American Heart Association mengatakan dia membantu menurunkan kadar trigliserid dan memperlambat pembentukan plak dan menurunkan tekanan darah secara bertahap. Tapi dia kasih turun trigliserid. Tapi Anda santan tiap hari, bagaimana mau turun itu jadi depot bagi trigliserid? Karena selama ini konsep yang ada di otak kita sudah rusak. Bahwa ada magic bullet, penyakit-penyakit degeneratif itu ada peluru emas, sekali tembak dia sembuh. Itu omong kosong besar dalam sains manusia yang diintervensi oleh setan. Itu sains yang berdosa. Nggak ada. Anda walaupun Anda pel tiap hari, tapi kalau anjing, babi, kuda, sapi masuk bermain dalam ruang tamu, bagaimana itu dengan kotoran mereka? Sampai Anda capek pun. Kecuali Anda sapu, pel, tutup pintu, rumput pun tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Sederhana kan? Seperti itu. Makanan tinggi serat. The Journal of American Medical Association, JAMA itu, ini jurnal kedokteran yang sangat bergengsi di dunia, menyatakan diet tinggi serat mengurangi resiko jantung. Konsumsi serat aja 22,9 gram, resiko jantung turun 23%. Jadi mesti makan sayuran berserat, buah berserat yang paling tinggi jambu biji. Saya aja ini sudah dikomentari istri saya, kelihatan ini, papa tambah gemuk ya. Itu dia, kalau kita udah mulai worship pagi lewat WA, saya bilang iya, nggak ada jambu biji sih. Sebab itu makanan saya tuh, kalau sudah malam makan jambu biji doang. Jambu mutiara yang kulit tebal itu. Konsumsi serat membantu mengurangi kadar LDL dan gula darah. Ini rata-rata konsumsi sayuran orang Indonesia per hari. Sayur 57,1 gram. Buah 33,5. Harusnya 3 porsi sehari sayur, 6 porsi buah. Anda bandingkan dengan negeri tetangga Singapura, 900 gram per hari.
Iya, karena Singapura itu concern untuk kesehatan, sebab mereka tidak punya sumber daya alam. Jadi pemerintah itu memaksa demikian dalam aturan mereka. Diwajibkan dari anak-anak itu. Harus, saya masih ingat itu kalau tidak salah Menteri Lee Kuan Yew waktu dia masih muda. Itu dia punya pidato. Kita tidak punya hasil bumi untuk bersaing dengan negara tetangga Asia. Kita hanya jual jasa otak. Dan sumber daya manusia itu harus nomor satu. Karena itu orang Singapura betul-betul pelihara sumber daya mereka. Sumber daya manusia. Mereka mau sehat. Berikut bawang putih. Penyumbatan pembuluh darah dapat dibantu oleh bawang putih karena dia menurunkan kolesterol serum sampai 10,6. Di Jerman penelitian dibuat 261 pasien kolesterol turun 12%. Kadar trigliserid juga turun 17%. Kemudian elastisitas pembuluh darah itu meningkat. Jadi pembuluh darah kalau sudah tua dia kaku seperti selang kalau tidak terjemur sinar matahari. Anda lindas dengan kendaraan pecah. Tapi kalau selang baru kan elastis. Ini peran bawang putih. Sejumlah penelitian menyatakan dengan mengkonsumsi cukup antioksidan dapat mencegah oksidasi kolesterol dan meningkatkan HDL. Nah, antioksidan kita dapatkan dari mana gitu? Yaitu buah dan sayuran itu sumber antioksidan. Contoh vitamin C, vitamin E, sayuran dan buah berwarna mengandung karotenoid, jeruk, pepaya, brokoli, stroberi, wortel, tomat, mangga, kiwi, paprika, kuning, dan merah. Semualah yang ada di buah-buahan dan sayur-sayuran di pasar. Kemudian antioksidan dalam biji-bijian ini. Contoh beras hitam. Beras hitam itu kuat sekali untuk menurunkan profil lipid darah yang tinggi dan mengendalikan kolesterol. Ada beras merah, biji bunga matahari, kenari, flaxseed, chia seed, dan sebagainya. Baru kemudian hubungan dengan biji-bijian ini tadi. Apa yang luar biasa di biji-bijian ini, termasuk tadi beras. Merupakan sumber folat, magnesium, kalium, serat larut dalam biji tertentu seperti oat dan barley, ada serat larut. Berkontribusi pada penurunan kolesterol total dan LDL. Kemudian biji-bijian sumber fitosterol dan tertinggi pada kedelai. Fitosterol pada kedelai itu mengendalikan kolesterol. Dan itu telah di-approve oleh Food and Drug Administration. Bahkan itu jadi novel untuk obat baru untuk memblok kolesterol. Jadi kalau Anda makan tempe, apalagi tempe lebih baik dari tahu untuk memblok kolesterol. Anda makan tempe dan tempe itu di Woku, itu penelitian saya. Gitu. Sebenarnya kalau ada yang mensupport saya waktu itu sudah lama, saya doktor berkali-kali kan. Sebab penelitian saya bukan cuma tempe, tempe bumbu Woku dengan tingkat memblok kolesterol itu. Karena saya melihat molekulnya fitosterol, kemudian di bumbu Woku itu semua pengencer darah. Ada kunyit, ada jahe, ada kemangi, ada serai. Dan meningkatkan respons imun. Jadi itu yang saya mau anjurkan kepada Anda malam ini. Cobalah Woku itu tempe. Dan makan tempe Woku. Kemudian konsumsi biji-bijian yang kaya serat mengurangi beban glikemik makanan, menyebabkan penyerapan glukosa lebih lambat dan konsentrasi insulin dalam darah lebih berkelanjutan. Apa yang ditemukan oleh ilmuwan nutrisi? Asupan biji-bijian sekitar 3 porsi per hari dikaitkan dengan penurunan PJK dan stroke iskemik yang signifikan. Hanya perlu 3 porsi per hari. Artinya begini, Anda makan nasi beras hitam, terus Anda makan juga tempe. Apalagi kalau tempe di Woku. So di situ ada pengencer darah, penurun kolesterol, memblok radikal bebas. Udah di situ semua. Saya yang saintifikasi itu untuk jadi functional food Indonesia. Ya. Jadi Anda lihat, ini akan lebih hebat dari apa yang ditemukan di ilmuwan di barat gitu. Itu secara signifikan nanti dia akan turun. Dan saya punya klien banyak yang sudah membuktikan itu. Ada dokter sudah katakan,
Ya, bulan depan ring. Setelah bulan depan pergi, dokter bilang, oh nggak perlu ring. Ternyata kita salah baca itu. Ternyata bisa larut ini kolesterol. Pikir dia sudah membatu, padahal nggak tahu sementara diintervensi itu dengan lifestyle medicine. Oke, yang berikut beras hitam itu satu warna hitam antosianin itu merupakan pigmen tanaman komponen flavonoid, turunan polifenol yang punya kemampuan antioksidan dan anti kanker, bukan cuma anti kolesterol. Anak saya punya gelar kesarjanaan ini, dia punya tesis di sini. Oke. Beras hitam mengandung asam folat lebih tinggi dibanding beras putih, membuat beras hitam unggul dan memperlambat proses berkurangnya daya ingat, demensia, mengurangi sumbatan pembuluh darah, menjadi pemicu serangan stroke dan jantung koroner. Oke. Makanan yang kaya vitamin B kompleks, tadi biji-bijian tuh kaya B kompleks. Selama kita masih makan katul di beras itu, kita masih dapat B kompleksnya. Ya, kita bisa makan sereal utuh, B kompleks, kacang-kacangan, kedelai, bayam, brokoli, kubis, brokoli, jeruk. Lecithin, tadi kita sudah sebut kedelai. Ya, katakanlah tempe, di situ ada lecithin, fosfatidilkolin. Riset membuktikan lecithin ini berguna mencegah kolesterol meningkat, kemudian pembentukan batu empedu dan sirosis hati. Baru kemudian dia mencegah kolesterol teroksidasi dan menempel pada pembuluh darah. Hebat nggak nih lecithin? Anda tahu sumber terbesar lecithin cuma dua. Minyak bunga matahari dan kedelai. Itulah sebabnya kenapa orang Jawa populasinya, jadi saya punya disertasi itu, saya tulis itu. Kenapa dalam penelitian saya populasi orang Jawa itu lebih besar di Nusantara daripada suku-suku yang lain. Orang Jawa walaupun sudah kakek dia menikah lagi, sampai 5 kali dia menikah masih tokcer punya anak. Orang Manado, Ambon, orang Batak, orang Papua, 60 menikah ulang, kalau dia pemakan daging bisa mati di atas perut istrinya. Itu kasarnya, karena serangan jantung. Karena itu populasinya sedikit. Karena kita pemakan daging. Ya, orang Jawa itu berangkat waktu bangsa Jawa itu masih Hinduism, masih Buddhism, itu rata-rata vegetarian. Karena itu Anda lihat jendela 2/3 di dunia itu. Mulai dari India sampai ke Korea. Produk kedelai itu hampir sama. Ada tahu, ada tauco, ada tempe Jepang, ada tempe Indonesia. Karena itu diperkenalkan di zaman imperium itu. Karena itu umur mereka lebih panjang, populasi lebih besar. Itu hukum populasi. Bagaimana kalau ayahnya meninggal umur 30 karena serangan jantung karena pemakan daging? Karena hidup dari berburu. Tapi orang Jawa sudah hidup dengan menanam padi dan bercocok tanam udah ribuan tahun. Saat orang Minahasa, orang Batak, orang Ambon hanya hidup berburu dan makan binatang buruan. Kita lifespan-nya pendek sekali. Kecuali beberapa mereka seperti di tanah Minahasa yang saya teliti. Karena mereka hidup di desa, di pedalaman, jadi lebih banyak mereka mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, itu mereka berumur panjang. Jadi lecithin membantu orang obesitas untuk menurunkan kadar lemak tubuh, membantu mengurangi pengerasan pembuluh darah, mencegah penumpukan lemak pada dindingnya. Oke. Jadi kesimpulannya, kabar baiknya, homocysteine tadi, kolesterol, fosfagandin, dienoat dapat diturunkan oleh sayuran hijau mentah. Ada asam folat, ada lignan, pisang segar atau rebus. Ada B6, ada asam folat apel, jambu biji, ada pektin, ada quercetin, anggur, blueberry, ada antosianin, resveratrol. Kemudian produk kedelai ada resveratrol, ada fistosterol, kacang-kacangan, asam lemak omega 3, biji-bijian ada lignan, dan beras tadi ada antosianin. Kemudian apa hubungan jantung Anda dan olahraga? Nah, oke. Dengan olahraga rutin seluruh otot termasuk jantung menerima darah dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini untuk mendapatkan pasokan oksigen dan teratur. Dan kalau di zaman anak-anak itu rajin berolahraga sampai di usia dia remaja, maka ada lebih banyak anak cabang dari pembuluh darah itu. Dan ada orang misalnya cuma satu tersumbat langsung jantungnya kolaps. Kenapa? Karena tidak ada anak cabang pembuluh darah di jantung. Karena dari anak-anak tidak suka olahraga. Ya, kalau olahraga sudah tua itu enggak ngefek.
Tapi olahraga waktu anak-anak itu. Karena itu orang tua kalau mendidik anak, biar itu anak atraktif. Berolahraga, naik, turun, dan apa, main di pohon. Orang tua terlalu protektif kepada anak-anak di kota gitu. Anak-anak disuruh belajar terus dari kecil supaya berprestasi. Itulah di Jepang banyak mati bunuh diri itu. Cina sekarang mulai mengikuti. Karena anak-anak sudah nggak ada waktu bermain. Padahal itu bagus untuk jantung mereka. Untuk penderita jantung sebaiknya pilih olahraga ringan 2-3 kali seminggu, misalnya jalan kaki. Ya, berenang yang ringan-ringan gitu. Yang terakhir. Studi di Jepang dari National Cancer Center di Tokyo menyatakan bahwa pria yang bekerja lebih 60 jam per minggu dan tidur kurang 5 jam memiliki 2 kali lipat risiko serangan jantung. Jadi workaholic, saya termasuk itu. Workaholic dan kemudian kurang jam tidur, jantung itu terbeban. Dan yang menjadi persoalan semakin kita tua, jam tidur kita semakin berkurang, tidak bisa tidur nyenyak lagi. Semakin rusaklah jantung itu. Inilah lingkaran manusia berdosa. Tapi saya mewawancarai para centenarian itu, mereka ternyata tidur cukup 7-8 jam di malam hari. Nah, saya pun sementara belajar untuk mendekati seperti itu, walaupun setelah tua baru sadar. Persoalan mereka yang centenarian, mereka punya pola dari anak-anak sudah terbentuk. Seperti itu. Oke, malam ini saya ingin mengakhiri webinar ini dengan ayat berikut ini. Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita ada kematian yang bukan rencana Tuhan, yaitu mati sebelum waktunya. Kalau Anda tidak setuju, suruh hapus tip X ini ayat ini. Jadi jangan semua kematian kita persalahkan Tuhan. Gampangnya seperti itu. Mati sebelum waktu dan rencana Tuhan. Karena kita terlalu fasik dan bodoh. Jadi nggak ada pilihan lain. Orang bodoh tidak tahu apa-apa. Orang fasik tahu tapi tidak mau melakukannya. Maka mati sebelum waktunya. Sementara penulis yang sama yang menuliskan pengkhotbah, menuliskan kitab Amsal. Amsal pasal 3 nanti Anda baca di rumah. Ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Sebelumnya dikatakan jangan menganggap dirimu bijak. Sebelumnya lagi dikatakan kita perlu hikmat. Sebab hikmat itu lebih kaya daripada permata, lebih daripada emas murni. Karena kalau kita punya hikmat, di tangan kiri kita adalah kekuatan dan kesehatan, di tangan kanan kita adalah kekayaan dan kehormatan. Kemudian ayat 17 Amsal pasal 3 katakan bahwa umur panjang dan lanjut usia akan ditambahkan kepadanya. Jadi luar biasa sekali. Tuhan mau kita berhikmat. Jangan kita jadi bodoh dan fasik. Ada bagian kita untuk menjaga kesehatan. Sebab Tuhan telah beri kecerdasan, Tuhan telah izinkan ilmu pengetahuan yang benar itu berkembang. Ya. Sewaktu mengeksplorasi dan eksploitasi alam dan menafsirkan benar sesuai dengan terang dan kehendak Tuhan, didapatkanlah sains yang benar yang didukung oleh firman Allah. Dan Tuhan mau kita memiliki pengetahuan itu. Itu ada di wilayah kita. Kalau kita tidak mau melakukan ini, Tuhan tidak membuat mukjizat. Pena Inspirasi berkata, jika kita melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan, kita boleh berdoa dan percaya, maka Tuhan akan memelihara kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.